Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di Vidi Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu persoalan yang di dalamnya bertujuan untuk bisa mengedukasi melalui mitos, benda bertuah, primbon Jawa, serta budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Sedulurku, di tanah Jawa yang kaya akan misteri, setiap desah angin membawa kisah-kisah dari masa lampau tentang para leluhur, benda-benda pusaka, dan tanda-tanda yang terukir di langit dan bumi. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan, tersimpan rahasia yang terus hidup dalam setiap jiwa masyarakat Jawa. Inilah si Vidi Jejak Budaya. Tempat di mana mitos berbicara, budaya bernapas, dan warisan leluhur menemukan suaranya. Kali ini saya akan membahas tentang 5 batu akik penjaga alam gaib, penolak energi hitam, dan pelindung jiwa. Sejak zaman ketika doa masih dibisikkan di antara pepohonan, manusia telah percaya bahwa bumi menyimpan kekuatan dalam diamnya. Dari kedalaman tanah lahir batu-batu yang bukan sekadar hiasan, tapi simbol perlindungan, keseimbangan, dan ketenangan jiwa. Inilah 5 batu penjaga, warisan alam yang dipercaya menolak energi gelap dan menuntun manusia kembali pada cahaya dalam dirinya. Mari kita jelajahi maknanya satu persatu dalam kisah tentang batu akik penjaga alam gaib. 1. Batu giok hijau, penarik kedamaian dan penjaga keseimbangan alam. Dalam setiap kebisingan dunia, selalu ada satu warna yang menenangkan mata dan hati. Hijau. Hijau adalah warna daun setelah hujan, warna kehidupan yang tumbuh diam-diam. Dan warna dari batu yang dipercaya membawa kedamaian sejak ribuan tahun lalu. Batu giok adalah lambang keseimbangan, perpaduan antara kekuatan bumi dan kelembutan alam. Dari timur jauh hingga Nusantara, batu ini dianggap suci bukan karena magis, melainkan karena getarannya yang selaras dengan napas kehidupan itu sendiri. Ia adalah simbol harmoni, kesehatan, dan ketenangan batin. Sebuah anugerah bumi yang seolah berbisik, kembalilah pada keseimbangan. Di sanalah kedamaian sejati berdiam. Batu giok hijau tidak berkilau mencolok, tetapi warnanya hidup dengan tenang. Hijau lembutnya seperti air yang memantulkan daun bambu, menenangkan siapapun yang menatapnya terlalu lama. Leluhur menyebutnya batu penarik rezeki dan kedamaian. Namun makna terdalamnya lebih dari sekadar kemakmuran duniawi. Ia adalah batu yang mengajarkan keselarasan hidup antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam budaya timur, giok sering dikaitkan dengan hati yang bersih. Mereka percaya bahwa ketika seseorang menjaga ketulusan niatnya, energi batu ini akan semakin kuat memancarkan kebaikan. Karena itulah giok kerap diberikan sebagai hadiah, simbol doa agar pemiliknya selalu sejahtera, panjang umur, dan dijauhkan dari segala niat buruk. Namun di balik keindahan filosofis itu, giok juga memiliki sisi spiritual yang dalam. Ia disebut sebagai penjaga keseimbangan alam. Batu ini dipercaya mampu menyalurkan energi bumi ke dalam tubuh manusia, membuat hati lebih sabar, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup terasa ringan. Bagi mereka yang menempuh jalan batin, giok adalah batu yang menuntun kesadaran pada keheningan yang hidup.
Diam yang bukan hampa, tapi penuh makna. Bayangkan, seseorang duduk di tepi sungai. Air mengalir lembut, angin berbisik, dan di genggamannya ada giok hijau. Batu itu dingin, tapi memberi rasa hangat dari dalam. Seolah bumi sendiri sedang menenangkan jiwa yang resah. Di saat seperti itulah manusia menyadari bahwa perdamaian sejati tidak bisa dicari keluar. Ia tumbuh dari dalam diri yang selaras dengan semesta. Dalam tradisi Jawa ada pepatah halus yang berbunyi, "Sopo ngerti rasa bumi bakal ngerti rasa urip," yang artinya, barang siapa memahami rasa bumi, ia akan memahami makna hidup. Giok mengajarkan hal itu dengan sederhana. Ia tidak bersuara, tapi dalam diamnya kita belajar mendengar irama kehidupan, napas, detak jantung, dan desir angin yang selama ini kita abaikan. Karena sesungguhnya keseimbangan tidak datang dari mantra, melainkan dari kesadaran untuk hidup selaras dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam. Giok hijau juga dipercaya memiliki energi penarik kedamaian. Bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena bentuk dan warnanya yang membangkitkan rasa aman. Banyak orang merasakan ketenangan ketika memegangnya, seolah beban hidup perlahan mereda. Dan semakin lama seseorang menyimpannya dengan niat yang baik, semakin lembut pula aura positif yang terpancar darinya. Dalam kehidupan modern, giok sering dianggap sebagai batu kesejahteraan, membawa keberuntungan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari bahaya. Namun sesungguhnya yang paling berharga dari batu ini bukan pada hasilnya, melainkan pada pelajaran yang ia ajarkan. Bahwa setiap manusia bisa menjadi giok bagi sesamanya, menenangkan, menyejukkan, dan membawa kebaikan kemanapun ia berada. Jadilah seperti batu giok, kata pepatah kuno. Tenang di luar, kuat di dalam, dan membawa kesejukan dimanapun kau berada. Giok mengingatkan kita bahwa ketenangan bukanlah keadaan, melainkan pilihan. Pilihan untuk tetap lembut meski dunia keras. Pilihan untuk tetap damai meski banyak yang mencoba mengguncang. Dan ketika manusia mampu memilih jalan itu, ia telah menjadi penjaga keseimbangan bagi dirinya sendiri, seperti giok yang abadi di bawah cahaya bumi. Batu giok hijau adalah lambang harmoni, kedamaian, dan keseimbangan alam. Ia mengajarkan bahwa kehidupan yang tenang lahir dari hati yang selaras dengan bumi. Batu ini menjadi simbol manusia yang mampu menjaga kesucian batin, menebar kesejukan, dan hidup dengan penuh kasih pada sesama makhluk. 2. Batu badar besi, sang penjaga dari bayangan gelap. Di antara sekian banyak batu bumi yang lahir dari rahim alam, ada satu yang terasa lebih tua, lebih berat, dan lebih dalam suaranya, batu badar besi. Batu yang konon menelan gelap, menyerap bayangan, dan menjaga jiwa manusia dari sergapan energi hitam. Ia bukan batu yang gemerlap. Warnanya kelam, dingin, tapi berwibawa. Seolah menyimpan rahasia bumi yang tidak ingin dibicarakan. Namun di balik kesederhanaannya, para leluhur Nusantara menyebutnya sebagai batu penjaga dari segala gangguan halus. Batu badar besi tidak berkilau terang, tapi ia bersinar dalam diamnya. Seperti prajurit tua yang tak butuh pujian. Ia berdiri tenang di antara dua dunia, dunia yang tampak dan dunia yang tak kasat mata. Dalam tradisi kuno, batu ini dipercaya menolak energi jahat. Bukan karena sihir,
melainkan karena kekokohannya menyerap getaran negatif. Bayangkan bumi di saat malam sunyi, angin berhembus membawa sisa-sisa suara manusia. Dan di bawah lapisan tanah, batu ini beristirahat dalam tenang yang abadi. Ketika manusia memegangnya, ia seperti membawa sepotong inti bumi dalam genggaman. Berat, tegas, dan penuh keseimbangan. Para penempuh laku batin sering menyebutnya batu penjaga bayangan. Sebab batu ini dianggap bisa menyerap rasa takut, kecemasan, bahkan pikiran buruk yang berputar dalam kepala. Ia menyalurkan semuanya kembali ke bumi menjadi netral, menjadi damai. Itulah sebabnya banyak orang zaman dahulu menyimpannya di rumah, di saku, atau dijadikan cincin. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk perlindungan batin. Batu badar besi juga menjadi simbol keteguhan jiwa. Dalam filosofi Jawa, manusia yang kokoh bukanlah yang tak terguncang, melainkan yang mampu tetap tenang meski dikelilingi badai. Batu ini mengajarkan hal yang sama, bahwa kekuatan sejati tidak bersuara keras, melainkan berdiri diam tak tergoyahkan. Dalam kehidupan modern, energi negatif bisa datang dalam banyak bentuk. Kata-kata yang menyakitkan, iri hati, tekanan batin, atau bahkan pikiran gelap yang kita ciptakan sendiri. Badar besi hadir bukan untuk mengusir makhluk gaib, melainkan untuk meneguhkan diri, menjadikan batin kita kuat, tahan terhadap racun halus dari dunia luar. Leluhur sering mengatakan, "Watu iki ora mung enjorogo nanging ugo enjoroso." Yang artinya batu ini bukan hanya menjaga raga, tapi juga rasa. Sebab ketika hati tenang, tak ada energi gelap yang bisa menembusnya. Batu ini menjadi pengingat bahwa kekuatan spiritual bukanlah tentang melawan, tetapi tentang menyeimbangkan. Tentang bagaimana seseorang menjaga dirinya tetap terang, meski bayangan selalu ada di sekelilingnya. Warna hitam keabu-abuannya sering diibaratkan malam yang bijak. Malam yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menyerap segala gundah tanpa mengeluh. Karena itulah dalam banyak cerita, batu ini sering dikaitkan dengan prajurit spiritual dan penjaga tempat suci. Mereka yang membawa badar besi konon jarang diganggu oleh hal-hal tak terlihat karena auranya menenangkan, bukan menantang. Bagi sebagian orang, batu ini juga menjadi teman meditasi. Ketika dunia terasa bising, ketika pikiran sulit diam, batu ini disentuh, digenggam, atau diletakkan di dekat diri. Bukan untuk kekuatan magis, melainkan untuk menenangkan energi diri. Seolah bumi sendiri sedang berbicara pelan. "Tenanglah, aku menopangmu." Dan disitulah keindahan sejati batu badar besi. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tapi menawarkan ketenangan yang nyata. Ia tidak mengusir kegelapan, tapi menyalakan kekuatan dalam dirimu untuk tak lagi takut pada gelap itu sendiri. Batu ini simbol perlindungan yang diam, penjaga yang tidak perlu diseru. Ia mengajarkan manusia satu pelajaran sederhana bahwa ketenangan adalah perisai paling kuat yang pernah diciptakan alam. Batu badar besi adalah lambang dari kekokohan batin dan ketenangan jiwa. Ia menolak energi negatif bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keteguhan dan keseimbangan. Dalam ajaran leluhur, manusia yang hatinya tenang tak bisa disentuh oleh bayangan. Karena di dalam dirinya sudah ada cahaya yang cukup untuk menerangi gelap apapun. 3. Batu tapak jalak, simbol keseimbangan dan perlindungan diri. Ada batu yang unik, sederhana,
tapi syarat makna. Di permukaannya terdapat garis silang yang menyerupai tapak burung. Dua garis yang berpotongan membentuk simbol keseimbangan. Garis atas dan bawah, kiri dan kanan. Seperti lambang hidup manusia yang tak pernah lepas dari dualitas. Batu itu dikenal sebagai tapak jalak. Sejak zaman dahulu, tapak jalak dipercaya sebagai batu pelindung diri, penjaga keseimbangan antara raga dan rasa, antara terang dan gelap. Namun, bagi mereka yang memahami maknanya lebih dalam, tapak jalak bukan sekadar batu, melainkan cermin filosofi kehidupan manusia itu sendiri. Dua garis yang bersilang di tengah bukanlah kebetulan alam, melainkan pesan yang terukir dalam wujud mineral. Hidup adalah persimpangan antara dua kekuatan dan manusia dituntut untuk berjalan di tengahnya. Batu tapak jalak sering disebut penyeimbang energi. Ketika seseorang terlalu condong pada emosi, batu ini dipercaya membantu menenangkan hati. Ketika seseorang terlalu rasional hingga kehilangan rasa, ia membantu membuka sisi lembut yang terlupa. Dalam bahasa para empu, tapak jalak adalah batu penuntun tengah, yang menuntun pemiliknya untuk tidak berlebihan dalam hal apapun. Dalam filosofi Jawa, keseimbangan adalah kunci hidup. Segala sesuatu yang terlalu berat ke satu sisi akan jatuh. Begitu pula manusia. Jika terlalu mengejar dunia, jiwanya hampa. Jika terlalu menolak dunia, raganya lemah. Tapak jalak hadir untuk mengingatkan bahwa dua sisi kehidupan itu tidak perlu dimusuhi, cukup dijaga agar tetap berdampingan dengan damai. Secara fisik, batu ini sering berwarna keabu-abuan atau kehitaman dengan guratan silang putih, kuning, atau keemasan di tengahnya. Garis itu seperti dua jalan yang bertemu, menandai titik pertemuan antara takdir dan kehendak. Karena itu batu ini dipercaya mampu menolak energi buruk yang tidak seimbang seperti amarah, iri hati, atau niat jahat yang muncul tanpa sebab. Namun bukan karena kekuatan mistik, melainkan karena getarannya mengingatkan manusia untuk kembali seimbang. Dan dalam keseimbangan tak ada celah bagi kegelapan masuk. Para leluhur sering membawa tapak jalak saat bepergian jauh. Bukan sekadar jimat, melainkan sebagai lambang bahwa mereka membawa pusat dalam diri. Dalam doa mereka, tapak jalak dijadikan perantara untuk meneguhkan niat agar pikiran tidak goyah, langkah tidak ragu, dan hati tetap terang meski menempuh jalan yang asing. Batu ini juga memiliki daya simbolik yang kuat terhadap perlindungan diri. Ia dianggap mampu menutup pintu-pintu energi negatif yang berasal dari pikiran buruk, rasa takut, atau pengaruh lingkungan. Namun, para bijak selalu mengingatkan bahwa perlindungan sejati tidak berasal dari batu, melainkan dari hati yang selaras dengan keseimbangan alam. Tapak jalak mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki dua sisi, terang dan gelap, cinta dan amarah, keyakinan, dan keraguan. Dan yang membuat manusia berbeda dari batu adalah kemampuannya memilih sisi mana yang akan ia rawat. Batu ini menjadi pengingat halus. Jika manusia bisa menjaga keseimbangannya, ia tak perlu takut pada bayangan apapun di luar sana. Dalam tradisi spiritual Jawa, garis silang pada tapak jalak juga dianggap sebagai simbol empat arah mata angin. Timur melambangkan kelahiran. Barat melambangkan akhir perjalanan. Utara adalah pengetahuan dan selatan adalah kekuatan. Titik pertemuannya di tengah adalah manusia, makhluk yang memegang semuanya dalam satu kesadaran. Maka barang siapa memahami makna tapak jalak, ia memahami dirinya sendiri,
pusat dari keseimbangan semesta kecil di dalam jiwa. Ketika seseorang membawa tapak jalak dengan hati yang bersih, batu itu dipercaya memantulkan ketenangan ke lingkungannya. Seolah bumi di bawah kaki dan langit di atas kepala menemukan porosnya di dalam dada manusia. Dan dari keseimbangan itu lahirlah perlindungan alami. Perlindungan yang tidak membutuhkan mantra, hanya kesadaran dan keteguhan. Tapak jalak juga sering digunakan dalam meditasi hening. Dalam sunyi, batu ini diletakkan di telapak tangan dan dua garisnya menjadi panduan untuk memusatkan perhatian. Setiap garis melambangkan napas, tarik dan hembus, hidup dan mati, memberi dan menerima. Mereka yang bermeditasi dengannya percaya bahwa di antara dua napas itulah terdapat keheningan sejati, ruang di mana semua energi kembali ke asalnya. Dan ketika manusia mampu menemukan ruang itu dalam dirinya, ia tidak lagi mudah terguncang oleh keburukan luar. Ia menjadi tenang, kuat, dan bijak seperti tapak jalak itu sendiri. Tak perlu berkilau, tapi memiliki daya yang membuat bayangan menunduk hormat. Seimbanglah, maka engkau akan aman. Sebab keseimbangan adalah perisai dari segala arah. Batu tapak jalak adalah lambang keseimbangan antara dua kekuatan hidup. Ia mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari hati yang tidak mudah goyah. Dalam keseimbangan batin, manusia menjadi perisai bagi dirinya sendiri. Dan disitulah kekuatan sejati tapak jalak bersemayam. Keempat, batu hitam obsidian, penyerap energi negatif dan cermin jiwa. Dalam senyap bumi yang terdalam, di bawah lapisan panas dan tekanan, lahirlah batu dari letusan api purba, obsidian. Batu hitam yang mengilap ini adalah anak dari lava yang membeku dalam sekejap. Menyimpan panas bumi yang pernah menggelegar, lalu mendingin menjadi wujud yang tenang. Dingin dan pekat seperti malam. Obsidian bukan sekadar batu. Ia adalah cermin jiwa. Refleksi dari sisi manusia yang sering disembunyikan. Bagi para pencari keseimbangan batin, batu ini dipercaya mampu menyerap energi negatif. Bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk diubah menjadi ketenangan. Ia tidak menolak gelap. Ia memeluknya, menenangkannya, hingga gelap itu kehilangan taringnya. Batu ini telah dikenal sejak peradaban kuno. Bangsa Aztek di benua jauh menggunakan obsidian untuk membuat cermin ritual. Bukan untuk melihat wajah, tapi untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dalam budaya timur, batu ini disebut batu penjernih batin karena kilap hitamnya seolah menantang siapapun yang menatapnya. Untuk berhadapan dengan bayangan dalam diri, rasa takut, amarah, dan luka yang belum sembuh. Namun disitulah keajaiban obsidian. Ia tidak bekerja dengan kekuatan luar, melainkan dengan kejujuran. Ia mengajarkan manusia bahwa tidak ada kegelapan yang bisa benar-benar diusir. Karena sebagian dari gelap itu hidup dalam diri kita sendiri. Dan satu-satunya cara untuk bebas dari bayangan adalah dengan mengenalinya. Batu ini tak menolak malam, kata para leluhur. Karena malam juga bagian dari siang yang belum selesai. Dalam dunia spiritual, obsidian dikenal sebagai penyerap energi negatif. Bukan karena ia menyihir, melainkan karena strukturnya yang murni. Lahir dari api, dibentuk oleh bumi, dan didinginkan oleh angin serta waktu.
4 unsur itu melebur menjadi satu, menjadikan obsidian simbol keseimbangan alami. Ketika seseorang menyentuh batu ini, ia seolah menyentuh inti bumi yang telah memaafkan segalanya. Energi buruk yang kita bawa, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, perlahan terasa reda. Seolah batu ini menampung semuanya dan mengubahnya menjadi diam yang lembut. Para pelaku spiritual sering menyimpan obsidian di dekat tempat tidur atau di ruang meditasi. Bukan untuk menolak makhluk halus, melainkan untuk menetralkan arus emosi manusia yang sering tak stabil. Mereka percaya, jika pikiran jernih dan hati bersih, maka dunia halus pun akan menaruh hormat dan menjauh dari niat buruk. Secara visual, obsidian memang hitam, tapi di bawah cahaya, ia memantulkan kilau halus seperti kaca. Beberapa jenis menampilkan semburat pelangi, ungu, atau keemasan. Seolah mengingatkan bahwa bahkan dalam gelap, selalu ada cahaya yang bersembunyi menunggu ditemukan. Batu ini juga dianggap sebagai penuntun introspeksi diri. Ketika seseorang merasa tersesat atau terjebak dalam lingkaran pikiran negatif, obsidian dipercaya membantu membuka tabir kejujuran batin. Ia seperti guru yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk membuatmu berani melihat sisi yang kamu hindari. Sebab hanya dengan menerima kerapuhan kita bisa menemukan kekuatan sejati. Dalam filosofi Jawa ada pepatah tua, sing wani ngadepi peteng bakal nemokake cahyo. Yang artinya, barang siapa berani menghadapi gelap akan menemukan cahaya. Pepatah ini sejalan dengan makna obsidian. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut pada bayangan karena di baliknya tersimpan pelajaran yang menuntun menuju kebijaksanaan. Ia mengajarkan keberanian, tapi bukan dalam bentuk perlawanan, melainkan penerimaan. Obsidian bukanlah batu untuk mereka yang ingin terlihat kuat, melainkan untuk mereka yang ingin benar-benar menjadi kuat. Ia tidak membuat seseorang kebal dari energi negatif, tetapi membantu menumbuhkan ketahanan batin agar manusia sendiri yang memutuskan batas antara dirinya dan kegelapan luar. Bayangan, dalam pandangan spiritual, bukan musuh. Ia adalah bagian dari keseimbangan kosmik. Tempat cahaya bisa mengenal maknanya. Obsidian berdiri di tengah keduanya, menjadi saksi, menjadi penjaga. Mengajarkan bahwa kekuatan tertinggi bukanlah menguasai, tetapi mengenali dan berdamai. Bagi mereka yang menjalani hidup modern, batu ini tetap relevan. Ketika stres, tekanan, dan emosi bergejolak, obsidian dapat menjadi simbol penenang. Mengingatkan bahwa kita masih memiliki ruang di dalam diri untuk menampung badai tanpa tenggelam karenanya. Dalam kesunyian malam, obsidian mengingatkan satu hal sederhana, bahwa gelap bukan akhir, melainkan tempat di mana terang mulai belajar bersinar. Batu hitam obsidian adalah lambang kejujuran batin dan kekuatan dalam menghadapi sisi gelap diri. Ia menyerap energi negatif bukan untuk memusnahkan, tapi untuk menenangkannya, seperti bumi yang menerima segalanya tanpa menghakimi. Melalui obsidian, manusia diajak mengenal dirinya agar tak lagi takut pada kegelapan di luar, karena ia telah menemukan terang di dalam. Kelima, batu kecubung ungu, penjaga pikiran dan penenang jiwa. Di antara ratusan batu mulia yang diciptakan bumi, ada satu batu yang tidak hanya memikat mata, tapi juga menenangkan jiwa yang lelah.
Dialah kecubung ungu. Batu yang dalam cahaya tampak seperti serpihan senja yang membeku di dalam kristal. Warna ungunya seperti pertemuan antara malam dan fajar. Tidak sepenuhnya gelap, tidak pula terang. Ia berdiri di tengah, di ruang yang disebut ketenangan. Mereka yang mengenalnya menyebutnya batu kebijaksanaan batin. Karena auranya mampu menyejukkan pikiran yang bising dan menuntun hati untuk kembali pada kedamaian yang sejati. Dalam berbagai tradisi kuno, kecubung dianggap sebagai batu yang menjaga kejernihan pikiran. Para pendeta Yunani memakainya saat bermeditasi. Para biksu di timur menempatkannya di altar, dan para leluhur Nusantara menyebutnya sebagai batu penetral hawa amarah. Semuanya percaya bahwa kecubung bukan sekadar hiasan, tapi sebuah pintu menuju kesadaran yang lebih damai. Ketika cahaya menyentuh permukaannya, kilau ungunya memantulkan warna yang berubah-ubah. Kadang lembut seperti lavender, kadang dalam seperti langit senja setelah hujan. Di dalamnya tersimpan simbol keseimbangan antara rasa dan logika, antara dunia batin dan dunia nyata. Dan disitulah keindahan sejati kecubung. Ia tidak mengajak kita untuk melarikan diri dari kehidupan, melainkan untuk menghadapinya dengan hati yang tenang. Batu ini sering disebut sebagai penjaga pikiran karena diyakini mampu menenangkan gelombang emosi yang berlebihan. Ketika seseorang dilanda kecemasan, kecubung seakan menyerap getaran kacau di sekelilingnya, mengubahnya menjadi aura lembut yang menenangkan. Ia tidak melawan energi negatif, melainkan meluruskannya, menurunkan tekanannya, hingga hati yang gaduh pun perlahan menjadi teduh. Dalam dunia spiritual, warna ungu melambangkan kesadaran tinggi dan kebijaksanaan jiwa. Ungu adalah warna para pemikir, para penyembuh, para pengelana batin. Ia bukan warna keberanian, tapi warna kedalaman. Kecubung mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kerasnya suara, melainkan dari hening yang memahami segalanya. Dalam filosofi Jawa ada pepatah halus, sing meneng dudu kalah, nanging wis ngerti endi sing pantes. Yang artinya, yang diam bukan berarti kalah, tapi sudah tahu mana yang pantas. Itulah roh yang hidup di dalam batu kecubung. Ia tidak mengajarkan perlawanan, tapi kebijaksanaan. Ia tidak membakar amarah, melainkan menyalakan cahaya lembut yang membuat hati ingin memaafkan. Banyak orang yang menyimpan kecubung di tempat meditasi atau mengenakannya sebagai cincin. Bukan untuk menarik kekuatan gaib, melainkan untuk mengingatkan diri agar tidak mudah terjebak dalam amarah dan pikiran negatif. Batu ini juga diyakini membawa energi pelindung batin. Ketika seseorang berada di lingkungan yang penuh tekanan atau iri hati, aura kecubung dipercaya menetralkan niat buruk di sekitarnya. Namun seperti batu-batu spiritual lainnya, kekuatan sejatinya terletak bukan pada mineral itu sendiri, melainkan pada niat dan ketenangan orang yang memegangnya. Sebab batu hanyalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Kecubung juga sering digunakan untuk membantu meditasi atau refleksi diri. Ketika mata terpejam dan pikiran mulai hening, batu ini seperti mengajak kita menyelami samudera dalam kesadaran. Tempat di mana semua rasa sedih, marah, takut larut menjadi satu, dan perlahan berubah menjadi cahaya lembut yang tak menyakiti. Bagi para pencari spiritual, kecubung adalah batu penuntun batin. Ia mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah,
tetapi hasil dari keberanian untuk menerima apa adanya. Ketika manusia mampu menerima hidup tanpa penolakan, saat itulah jiwa menjadi ringan, dan kecubung dalam diamnya menjadi saksi dari kedamaian itu. Secara fisik, kecubung memang menawan. Namun, kekuatannya tidak hanya pada keindahan bentuk, melainkan pada getarannya yang lembut seperti suara air yang menenangkan. Batu ini sering disebut mampu menyeimbangkan dua sisi diri, akal yang berpikir dan hati yang merasa. Ketika keduanya bersatu, manusia tidak lagi mudah diguncang oleh dunia luar. Ketenangan adalah benteng yang tak terlihat. Demikian pesan yang seolah terukir di dalam kecubung. Dan yang mampu berdiri di tengah badai dengan hati damai, itulah manusia yang benar-benar kuat. Kecubung bukan hanya batu permata. Ia adalah simbol penyembuhan batin dan kebeningan pikiran, mengajarkan manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk dunia, menyentuh keheningan di dalam diri, dan mendengarkan suara yang paling jujur, suara hati. Batu kecubung ungu adalah lambang ketenangan pikiran dan kebijaksanaan batin. Ia melindungi bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan aura damai yang menyejukkan jiwa. Dalam kesehariannya, batu ini menjadi simbol penuntun bagi manusia yang ingin hidup dalam keseimbangan antara logika dan rasa, antara dunia luar dan dunia batin. 5 batu ini, badar besi, tapak jalak, obsidian, kecubung ungu, dan giok hijau, adalah simbol perjalanan manusia dalam memahami dirinya. Dari perlindungan fisik, keseimbangan batin, penerimaan diri, hingga kedamaian sejati bersama alam. Mereka bukan benda sakral yang wajib disembah, melainkan cermin dari kebijaksanaan leluhur yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati selalu berasal dari dalam diri.